Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Alfianto Nugroho dengan NIM 2021-11103 dari Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah saya buat, yaitu tentang pelaksanaan dan pengendalian operasi. Materi pertama adalah persiapan sebelum pelaksanaan operasi. Nah, persiapan dan pelaksanaan operasi dibagi menjadi tiga, yaitu tentang tujuan persiapan, pelaksanaan operasi, dan pelaksanaan sistem operasi. Yang pertama adalah tujuan persiapan adalah berfungsi untuk pengkajian terakhir atas rencana operasi yang telah disusun, yang bertujuan untuk melihat apakah sesuai dengan situasi sistem yang mutakhir. Karena tahap awal untuk rencana operasi disusun hingga rencana tersebut akan dilaksanakan. Saat kejadian yang mungkin telah terjadi, hal-hal yang mengalami sebuah perubahan dalam sistem sehingga menghasilkan rencana operasi yang telah disusun dan perlu disesuaikan dengan situasi dengan sistem yang mutakhir. Yang kedua adalah pelaksanaan operasi, di mana sebuah real time dalam pelaksanaan rencana operasi harian, dan apabila terjadi penyimpangan terhadap rencana operasi harian, maka penyimpangan ini harus dikendalikan dalam real time operation dengan mengikuti pedoman operasi dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Standing Operation Procedure atau SOP. Yang terakhir adalah pelaksanaan sistem operasi yang berlangsung 24 jam dalam sehari, sehingga perlu ada operator sistem tenaga listrik dispatcher yang bekerja secara bergiliran, yang biasanya dalam 3 regu dalam 24 jam secara bergiliran. Selanjutnya adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum operasi. Yang pertama adalah mempelajari rencana operasi harian, baik yang menyangkut rencana pembangkitan maupun yang menyangkut rencana penyaluran. Mempelajari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian, terutama yang menyangkut gangguan yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga adalah mempelajari pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dalam sistem, khususnya yang memerlukan manuver jaringan. Yang terakhir adalah mengecek kesiapan fasilitas untuk operasi seperti alat-alat telekomunikasi, telemetri, dan telekontrol. Nah, ini yang ditunggu adalah pelaksanaan operasi. Pelaksanaan operasi, dispatcher adalah dia yang melaksanakan tugasnya, yaitu seperti yang tercantum dalam rencana operasi harian. Jika ada penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian, misalnya beban yang sesungguhnya terjadi melebihi yang diperkirakan dalam rencana, maka dispatcher harus mengatasinya dalam real time. Terlihat P2B gandul atau pusat pengatur beban gandul mengatur area-area yang di bawahnya. Pelaksanaan dari apa yang tercantum dalam rencana operasi harian dilakukan oleh dispatcher dengan jalan memerintahkan alokasi pembebanan unit pembangkit kepada dispatcher area atau hierarki kedua oleh dispatcher pusat pengatur beban, dengan yang biasanya disingkat dengan dispatcher P2B atau pusat pengatur beban. Sedangkan memerintah pembebanannya kepada pusat listrik yang bersangkutan dilakukan oleh dispatcher area, dan untuk sebuah penyaluran perintah turun masukan dan pengeluaran PMT dari SUTT maupun dari unit pembangkit dilakukan oleh dispatcher area langsung kepada operator gardu induk atau operator pusat listrik. Tetapi kalau hal ini mempengaruhi aliran atau neraca daya sistem jauh secara keseluruhan, maka dispatcher area perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dispatcher P2B. Uraian di atas menggambarkan secara singkat pembagian tugas dalam pelaksanaan operasi antara dispatcher P2B dan dispatcher area, atau antara dua hierarki kontrol yang berlaku dalam sistem operasi Jawa. Nah, yang selanjutnya adalah operasi sistem tenaga listrik. Operasi sistem tenaga listrik, untuk mengatasi perbedaan ini, maka perlu dilakukan langkah pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Pelaksanaan operasi dilakukan dengan melaksanakan alokasi pembebanan seperti tersebut dalam rencana operasi harian. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian memerlukan pengendalian yang cepat dalam operasi real time. Penyimpangan-penyimpangan ini pada umumnya adalah, yang pertama adalah beban yang sesungguhnya terjadi dalam sistem tidak sama dengan yang diperkirakan dalam rencana operasi harian. Bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Apabila lebih kecil, maka dapat dilakukan penghematan atau pengurangan pembangkitan dibandingkan terhadap yang direncanakan. Yang kedua adalah pembangkitan yang diperhitungkan setiap
operasi dalam rencana operasi harian ternyata mengalami gangguan atau kerusakan hingga tidak siap operasi. Yang ketiga adalah ada peralatan penyaluran seperti saluran udara atau transformator dalam rencana operasi harian, di mana siap operasi ternyata mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak siap untuk operasi. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan temporer, misalnya karena sambaran petir yang menyebabkan sebagian dari sistem koordinasi kerja lina yang kurang baik, sehingga menyebabkan gangguan ataupun trip secara padam total. Lalu selanjutnya adalah pedoman-pedoman operasi. Pedoman-pedoman operasi. Agar operasi sistem tenaga listrik berlangsung dengan tertib, perlu disusun sebuah pedoman-pedoman operasi secara tertulis, di mana pedoman ini kemudian digunakan oleh mereka yang bertugas mengoperasikan sistem tenaga listrik, terutama para dispatcher yang mencakup pertama, urutan prioritas unit pembangkit yang harus dijalankan atau dihentikan atau merit order. Yang kedua adalah beban maksimum dan minimum yang diperbolehkan bagi setiap unit pembangkit. Ketiga adalah konfigurasi jaringan dalam keadaan normal. Yang keempat adalah batas-batas kewenangan antara operasi antar kesatuan P2B maupun pada kesatuan PLN di luar PLN P25. Hal-hal yang harus dilakukan pada waktu mengatasi gangguan seperti prioritas pengiriman tegangan, saluran yang dipakai dalam mengirim dan menerima tegangan, beban yang tidak boleh dilepas baik dalam segi prioritas maupun mengimbangi arus kapasitif pada waktu beban kecil. Dan yang selanjutnya adalah prosedur memberikan laporan dan perintah operasi balik dalam keadaan sistem normal maupun sistem terganggu. Dan yang selanjutnya adalah prosedur membebaskan tegangan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau yang disebut pemeliharaan dalam instalasi, dan yang terakhir adalah penggunaan fasilitas telekomunikasi, telemetering, dan telekontrol. Selanjutnya adalah konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan perlu diatur demi kelancaran operasi sistem dalam keadaan normal maupun dalam keadaan proses mengatasi gangguan. Konfigurasi jaringan ini sangat dipengaruhi oleh macam rel yang ada dalam jaringan. Pada saat ini PLN secara garis besar mempunyai 3 macam rel. Yang pertama adalah rel tunggal. Berikut adalah gambar dari rel tunggal. Rel tunggal mempunyai keuntungan bahwa biaya investasinya kecil atau murah, namun kerugiannya adalah bahwa fleksibilitas serta keandalannya bagi operasi sangatlah rendah. Apabila terjadi kerusakan pada rel, maka pusat listrik atau gardu induk yang bersangkutan harus dibebaskan dari tegangan secara keseluruhan. Dalam begitu, arti bahwa dikeluarkan atau di outage. Yang selanjutnya adalah rel ganda. Berikut adalah gambar dari rel ganda. Konfigurasi dengan membagi instalasi. Dengan konfigurasi semacam ini, maka kelompok intern pada rel 1 dan kelompok ekstrem pada rel 2 apabila terjadi gangguan yang bersifat total bagi listrik maupun PNT kopel harus segera dibuka. Kemudian unit pembangkit diparalel kembali pada rel 1 untuk segera melayani pelontar intern sambil menunggu datangnya tegangan dari kelompok ekstrim yang apabila telah datang dapat diparalel kembali oleh kelompok intern melalui PMT kopel. Selanjutnya adalah konfigurasi dalam membagi rel atas kelompok. Pertama, tegangan. Dalam periode mengatasi gangguan harus diusahakan agar PLTU jaringan sampai tidak bertegangan terlalu lama karena dapat menimbulkan kerusakan. Begitu pula untuk pusat listrik yang lain dan juga untuk gardu induk. Konfigurasi tidak dipakai apabila relay masih terus aktif, selektif, dan yang membandingkan arus dalam penghantar 1 dan penghantar 2, karena apabila dipakai relay arus yang lebih, yang demikian beban dalam penghantar 1 dan penghantar 2 harus selalu sama. Selanjutnya adalah rel dengan PMT 1,5. Yang pertama adalah elemen-elemen yang di sebelah kiri merupakan generator dan transformator pemakaian sendiri atau PS. Adalah elemen-elemen yang paling mudah dihubungkan dengan rel 1, yaitu dengan menutup PMT bernomor A, bisa dilihat dalam gambar di samping. Apabila diinginkan bahwa elemen yang ada di sebelah kiri dihubungkan dengan satu rel saja tanpa berhubungan dengan elemen lain, maka kemungkinannya hanyalah dengan rel 1. Yang kedua adalah elemen yang
ada di sebelah kiri hanya dapat berhubungan dengan rel 2 jika paling sedikit ada satu PMT bernomor AB yang beroperasi masuk. Begitu pula halnya dengan elemen yang di sebelah kanan dalam hubungannya dengan rel 2. Rel 1 dan rel 2 dapat berhubungan satu sama lain bila paling sedikit ada satu pasang PMT A, AB, dan B yang beroperasi secara seri, misalkan PMT A2, PMT AB2, PMT B2, dan seterusnya. Ada pasangan elemen yang ada di sebelah kiri dan kanan yang dapat berhubungan satu sama lain tanpa melalui rel 1 maupun rel 2. Selanjutnya adalah pedoman umum untuk mengatasi gangguan. Pedoman umum untuk mengatasi gangguan. Gangguan adalah kejadian yang tidak dikehendaki, tetapi tidak bisa sepenuhnya dihindarkan. Oleh karena itu, perlu secepatnya diatasi. Konfigurasi jaringan posisi PMT dan juga PMS dalam rel pusat listrik dan gardu ini telah diuraikan dalam pasal volume 5, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan gangguan. Namun, pusat listrik dan juga GI merupakan elemen-elemen dari sistem sehingga perlu adanya pedoman umum untuk mengatasi gangguan dalam sistem. Selanjutnya adalah prosedur pembebasan tegangan. Prosedur pembebasan tegangan apabila pembebasan tegangan penghantar ini dilakukan dalam rangka suatu pekerjaan perbaikan, maka harus ada pejabat ataupun orang dari PLN, misalkan kepala gardu induk, yang menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan dapat dimulai dalam arti bahwa penghantar telah bebas tegangan dan telah ditanahkan terlebih dahulu. Melakukan proses pembebasan tegangan menurut urutan seperti di atas. Itu di samping. Berikut adalah gambarnya. Kemudian kepala regu SUTT dapat mulai melaksanakan pekerjaan perbaikan penghantar. Setelah pekerjaan selesai, kepala regu SUTT atau sistem udara tegangan tinggi memberitahu kepada kepala GI bahwa pekerjaan telah selesai. Berikut adalah identifikasi dari gambar di samping. Nah, selanjutnya adalah identifikasi petugas dan pejabat operasi sistem tenaga listrik. Identifikasi petugas dan pejabat operasi sistem tenaga listrik. Dalam operasi sistem tenaga listrik, khususnya yang menyangkut pembebasan tegangan, bagian dari sistem dalam rangka pekerjaan, perbaikan, dan juga pemeliharaan. Seperti diuraikan dalam pasal volume 7, di mana masalahnya langsung menyangkut keselamatan para manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah operasional yang harus dilakukan perlu direncanakan dan dipelajari dengan teliti, serta diperlukan identifikasi peralatan yang tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya adalah pengoperasian instalasi baru. Pengoperasian instalasi baru ini pada umumnya mempunyai masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah yang menyangkut kontrak pembangunan dan pengoperasian instalasi baru yang akan dioperasikan. Seperti prosedur pemberian tegangan serta prosedur pembebanan dan masa garansi. Masalah kelayakan operasi dan dari instalasi baru terutama yang menyangkut kesiapan, alat-alat pengaman, dan juga masalah tersedianya operator yang cakap dan juga kompeten untuk mengoperasikan instalasi baru yang bersangkutan. Yang ketiga adalah apabila instalasi baru yang akan dioperasikan dihubungkan dengan instalasi lama yang sudah beroperasi atau existing, perlu dipelajari terlebih dahulu masalah yang akan timbul pada instalasi lama, serta bagaimana mengatasinya. Misalnya timbul kenaikan arus hubung singkat yang memerlukan penggantian PMT atau penyetelan kembali relay-relay tertentu dalam instalasi lama. Yang terakhir adalah dengan beroperasinya instalasi baru, harus pula dipasang peralatan telekomunikasi dan telemetering bagi sistem yang sudah memakai telemetering. Karena peralatan-peralatan merupakan sarana pengendali operasi sistem tenaga listrik. Jika digunakan peralatan telemetering, maka hal ini menimbulkan masalah informatik yang perlu diselesaikan secara khusus. Selanjutnya adalah kondisi operasi sistem. Kondisi operasi sistem terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah kondisi normal apabila kondisi operasi seluruh sistem memenuhi batas-batas frekuensi, batas-batas tegangan, dan juga memenuhi syarat keandalan yang telah ditentukan. Kondisi rawan. Yang kedua adalah kondisi rawan, yaitu kondisi di mana operasi sistem yang apabila ada satu elemen dalam sistem generator, transformator, atau saluran transmisi yang mengalami trip, maka kondisi sistem yang normal tidak lagi dapat dipertahankan.
Yang ketiga adalah kondisi darurat, yaitu kondisi di mana operasi sistem di mana batas-batas frekuensi atau batas-batas tegangan tidak dapat dipenuhi. Dan yang terakhir adalah kondisi gangguan. Kondisi gangguan adalah kondisi di mana kondisi operasi di mana adanya konsumen tidak mendapat tegangan dalam pelaksanaan operasi atau real time operation. Harus diusahakan agar sistem selalu dalam kondisi normal, namun ada kalanya hal ini tidak dapat dicapai, misalnya karena ada kerusakan peralatan dalam sistem. Baik, yang selanjutnya adalah operasi dari penutup balik atau auto recloser. Operasi dari penutup balik atau auto recloser. Karena gangguan dalam sistem kebanyakan bersifat temporer, artinya seperti PMT trip dapat dimasukkan kembali dengan normal. Maka untuk mempersingkat pemutusan penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan banyak dipakai penutup balik dalam sistem. Misalnya, karena adanya SUTT yang menghubungkan 2 GI masing-masing. Di belakangnya terdapat 2 unit pembangkit. Sedangkan dikeluarkan dari operasi karena mengalami perbaikan. Yang diperlukan adalah untuk mematikan busur api di dalam listrik. Apabila dead time terlalu lama, maka stabilitas sistem akan terganggu. Sebaliknya, apabila dead time terlalu cepat, maka busur api atau busur listrik gangguan belum bisa padam. Lamanya busur api ini padam tergantung dari kapasitansi saluran transmisi. Maka makin kapasitif, makin lama dead time yang diperlukan untuk mematikan busur api dalam gangguan listrik. Selanjutnya adalah pemasukan dan pengeluaran PMT. Pemasukan dan pengeluaran PMT terdapat 2 poin. Yang pertama adalah instalasi batu yang belum pernah diberi tegangan. Dalam hal ini, instalasi yang akan diberi tegangan perlu diuji terlebih dahulu. Yang kedua adalah instalasi yang baru saja mengalami perbaikan. Sebelum memasukkan kembali PMT ke dalam instalasi yang mengalami perbaikan maupun pemeriksaan harus ditempuh prosedur. Hal ini diperlukan terutama untuk mencegah timbulnya kecelakaan pada manusia. Mempertemukan tegangan dari 2 instalasi terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah tegangan yang akan mempermudah 2 sinkron, misalnya dalam hal menutup sebuah ring. Dalam hal ini demikian harus diperhitungkan arus sirkulasi yang akan timbul pada waktu PMT dimasukkan. Jangan sampai menimbulkan gangguan. Yang kedua adalah tegangan yang akan dipertemukan sebelum sinkron, misalnya dalam hal memparalelkan generator dalam sistem. Dalam hal ini kemudian pemasukan PMT harus melalui proses sinkronisasi. Yang ketiga adalah instalasi yang baru saja mengalami gangguan. Untuk memasukkan kembali PMT dari instalasi yang mengalami gangguan perlu diperhatikan terlebih dahulu relay apa yang bekerja yang menyebabkan gangguan atau trip. Berikut adalah contoh gambar dari generator yang dihubungkan dengan rel 20 kV, 150 kV, dan SUTT, serta kabel 150 kV. Selanjutnya adalah masalah arus hubung singkat. Masalah arus hubung singkat. Yang pertama adalah menutup jaringan ring. Apabila ring ditutup dengan jalan menutup PMT nomor 10, maka apabila terjadi gangguan di GI 2 atau di belakang PMT nomor 12, arus hubung singkat yang melalui PMT nomor 12 akan mengalami kenaikan disebabkan oleh adanya tambahan kontribusi arus hubung singkat yang melalui PMT nomor 10. Hal ini perlu diteliti apakah masih dalam batas kemampuan PMT nomor 12. Maka telah melampaui kemampuan PMT nomor 12, maka operasi ring tidak boleh ditutup. Oke, maaf. Dilanjutkan. Masalah arus hubung singkat. Memasukkan PMS tanah titik netral. Dalam sistem tenaga listrik. Oke, maaf. Kita lanjutkan. Dalam sistem dengan titik netral yang ditanahkan secara langsung, misalnya dalam sistem 150 kV, pemasukan dan pengeluaran PMS netral perlu mendapat perhatian khusus. Karena hal ini mempengaruhi besar kecil arus gangguan hubungan tanah, dan seringkali terjadi bahwa ada tempat-tempat yang mempunyai arus hubung singkat satu fase ke tanah lebih besar daripada hubungan arus singkat 3 fase ke bawah. Dan hal demikian biasanya menjadi
terjadi di pusat listrik yang besar. Nah, yang kedua adalah operasi dengan sistem beban yang rendah. Pada waktu beban dalam sistem rendah, misalnya pada hari libur, maka sesuai dengan program jadwal operasi unit-unit pembangkit atau unit komitmen, ada unit-unit pembangkit yang dikeluarkan dari operasi. Dalam hal demikian, perlu dijaga bahwa arus hubung singkat yang terjadi, terutama di tempat-tempat yang jauh dari pusat-pusat listrik, masih cukup besar untuk dapat mengadakan relay. Oke, selanjutnya adalah pengoperasian reaktor. Pengoperasian reaktor dalam pengoperasian kabel tegangan tinggi dan SUTT yang panjang seringkali diperlukan reaktor untuk mencegah timbulnya tegangan tinggi yang berlebihan sebagai akibat dari arus kapasitif yang panjang maupun SUTT yang panjang. Pada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTT 500 kP, masalah arus kapasitif juga harus menonjol, besarnya kira-kira 1 mVAR per kilometer sedikit. Selanjutnya adalah pengoperasian kondensator. Pengoperasian kondensator. Berikut adalah gambar dari pemasangan kondensator pada jaringan PLN maupun dalam instalasi pelanggan PLN. Menggambarkan bagaimana kondensator pada umumnya dipasang dalam jaringan distribusi yang dipasang pada jaringan tegangan menengah atau SUTM yang ada dalam GI dan juga dipasang dalam SUTM. Yang dipasang dalam GIS waktu-waktu dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari operasi dengan menggunakan PMT yang tersedia. Tetapi yang terpasang pada SUTM maupun SUTR sifatnya permanen sehingga perlu diperhitungkan dengan teliti mengenai penempatannya dan juga mengenai besarnya kapasitas kondensator. Perhitungan ini harus mengingat variasi beban yang terjadi pada SUTM maupun SUTR yang bersangkutan agar tidak terjadi tegangan yang berlebihan pada waktu beban ringan maupun sebaliknya. Waktu beban tinggi tidak ada bagian jaringan yang tegangannya terlalu rendah. Karena baik beban nyata maupun beban reaktif selalu berubah sepanjang waktu, maka sesungguhnya sumber daya reaktif yang besar dapat diubah akan sangat berguna bagi pengaturan tegangan dalam sistem. Selanjutnya adalah operasi dengan menggunakan relay selektif. Apabila salah satu sirkuit terganggu, maka selisih tersebut di atas tidak adalah nol dan relay akan bekerja. Untuk sistem yang tidak ditanahkan, hanya relay selektif atau arus fasa yang dapat dipakai berdasarkan uraian di atas. Apabila salah satu sirkuit yang mengalami pemeliharaan atau perbaikan sehingga harus dilakukan atau dikeluarkan dari operasi, relay selektif haruslah diblokir dan pengaman yang masih tinggal atau pengaman cadangan backup protection, misalnya relay yang arus lebih. Begitu pula jika dipakai relay selektif, tidak dapat dibuat konfigurasi beroperasi seperti diuraikan pada gambar volume 11.5. Karena konfigurasi ini dalam keadaan normal sudah menimbulkan arus yang tidak sama pada masing-masing sirkuit sehingga relay selektif akan bekerja. Selanjutnya adalah konfigurasi instalasi pemakaian sendiri pada pusat listrik. Konfigurasi instalasi pemakaian sendiri dari pusat listrik pada umumnya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar 7.19. Pada gambar 7.19 ditunjukkan sebuah generator saja dari sebuah pusat listrik yang dihubungkan dalam sistem SUTT atau sistem saluran udara tegangan tinggi. Pada waktu mesin penggerak generator di start atau dimisalkan belum ada generator dalam pusat listrik yang sudah beroperasi, generator belum menghasilkan tegangan sehingga diperlukan tegangan dari generator yang menggerakkan alat bantu motor seperti motor pompa, minyak pelumas, motor pompa air pendingin, motor pompa air ketel pada PLTU, dan instalasi penerangan. Selanjutnya adalah pengaturan tegangan dengan tab transformator. Dalam keadaan operasi normal di gardu induk, umumnya adalah daya mengalir dari sisi tegangan tinggi ke sisi tegangan rendah. Namun dalam keadaan darurat, misalnya dalam proses mengatasi gangguan, dapat terjadi situasi bahwa tegangan harus dikirim dari sisi tegangan yang lebih rendah ke sisi tegangan yang lebih tinggi. Dalam hal proses pengiriman tegangan yang arahnya terbalik, biasanya harus diperhatikan bahwa arah pengaturan tab transformator juga harus terbalik. Misalnya pada gambar di samping, gambar 7.20, apabila
Apabila tegangan datang dari sisi tegangan yang lebih tinggi ke sisi tegangan yang lebih rendah, apakah tegangan yang diterima hendak dinaikkan, tap harus digerakkan ke bawah. Akan tetapi, apabila arah datangnya tegangannya dibalik, yaitu sisi tegangan yang lebih rendah ke sisi tegangan yang lebih tinggi, maka apabila tegangan yang diterima hendak dinaikkan, maka harus digerakkan ke atas atau di arah sebaliknya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah sistem 500 kV. Kita beri terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjutkan. Operasi sistem 500 kV. Pada gambar di samping, gambar 7.21 menggambarkan dua buah pusat listrik dan dua buah gardu induk dalam sistem 500 kV yang dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan SUTT. Sistem gambar di samping adalah bagan yang disederhanakan karena sesungguhnya rel di pusat listrik maupun di GI adalah rel dengan PMT 1,5. Pemasukan dan pengeluaran PMT SUTT 500 kV harus selalu diperhitungkan daya reaktifnya ataupun kapasitifnya yang bakal membebani generator. Jangan sampai menyebabkan generator trip ataupun eksitasi relay. Selanjutnya adalah operasi jaringan distribusi tegangan menengah. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah konfigurasi radial. Berikut adalah konfigurasi radial. Yang pertama adalah gambar dari jaringan tegangan menengah dengan konfigurasi radial. Yang kedua adalah GI dan GH dalam jaringan sistem tegangan menengah. Oke, kita jelaskan bagaimana konfigurasi radial. Dalam praktek umumnya ring dibuka dengan menggunakan PMT nomor 5 karena dalam jaringan tegangan menengah tidak tersedia sistem relay yang memadai untuk menutup ring seperti halnya pada sistem transmisi. Pada konfigurasi radial, apabila terjadi gangguan pada salah satu feeder, maka semua pelanggan yang terhubung pada feeder tersebut akan terganggu. Apabila gangguan tersebut bersifat permanen dan memerlukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dioperasikan kembali, maka pelanggan yang mengalami interupsi pelayanan jumlahnya relatif lebih banyak. Pada konfigurasi ring radial, jumlah ini dapat dikurangi. Selanjutnya adalah konfigurasi ring. Berikut adalah gambar dari konfigurasi ring, jaringan tegangan menengah dengan konfigurasi dari ring. Selanjutnya adalah konfigurasi spindle. Nah, berikut adalah gambar dari konfigurasi spindle. Jaringan tegangan menengah dengan konfigurasi spindle digambarkan dengan gambar 7.25. Dalam keadaan normal, semua PMT dan PMS dari setiap feeder yang keluar dari gardu induk dalam keadaan masuk kecuali PMT dan PMS feeder yang ada di gardu hubung atau GH. Hanya PMT dan PMS dari express feeder di gardu hubung yang dalam keadaan masuk. Oke, selanjutnya adalah operasi jaringan distribusi tegangan rendah. Operasi jaringan distribusi tegangan rendah, SUTR atau sistem saluran udara tegangan rendah dapat berupa saluran udara dengan konduktor yang telanjang atau kabel udara telanjang. Saluran tegangan rendah dapat pula berupa kabel tanah, namun hal ini juga jarang sekali dipakai Indonesia mengingat harganya relatif mahal. SUTR menggunakan kabel udara yang dikembangkan pemakaiannya oleh PLN karena gangguannya yang lebih sedikit dibandingkan SUTR yang menggunakan konduktor telanjang. Selanjutnya adalah pusat pengatur distribusi. Pusat pengatur distribusi. Yang pertama, terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah analisa gangguan yang terjadi dalam sistem. Hasil analisa ini diperlukan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan agar jumlah gangguan yang terjadi dapat berkurang. Mengkoordinir apabila pekerjaan pemeliharaan dalam jaringan agar sedapat mungkin dicegah terjadi pemadaman aliran arus listrik bagi pelanggan. Yang ketiga adalah mengamati dan menganalisa perkembangan beban dalam setiap bagian-bagian jaringan distribusi agar dapat memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan pengembangan jaringan distribusi. Sehingga dapat dicegah terjadi peralatan yang mengalami pembebanan lebih ataupun sebaliknya terjadi pengembangan jaringan di tempat yang kurang memerlukan. Selanjutnya yang keempat adalah mengamati dan menganalisa profil tegangan jaringan untuk selanjutnya memberikan saran dalam saran perbaikan.
Dan yang terakhir adalah mengamati dan menganalisa rugi-rugi yang terjadi dalam sistem jaringan distribusi untuk kemudian melakukan langkah-langkah operasi agar rugi-rugi ini dapat dikurangi. Misalnya dengan melakukan manuver-manuver dalam jaringan, juga memberikan saran untuk memperbaiki jaringan yang kaitannya dengan pengurangan rugi-rugi jaringan. Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan operasi. Kesalahan-kesalahan dalam operasi misalnya, kedua feeder 20 kV mula-mula beroperasi semuanya, kemudian feeder 8 yang dapat kita lihat di gambar samping akan dikeluarkan dari operasi sehubungan dengan suatu rencana yang memerlukan pembebasan tegangan. Untuk keperluan ini PMTB terlebih dahulu dibuka, kemudian disusul dengan PMS nomor 6 yang dibuka dan PM nomor 4 dapat kita lihat apabila feeder B sebelumnya terhubung dengan rel yang nomor 1. Dapat kita lihat proses pemindahan adalah sebagai berikut. Masukkan PMS nomor 10 dan PMS nomor 112. Masukkan PMT couple, masukkan PMS nomor 2 ke pelaksanaan dan pengendalian operasi nomor 453A. Lalu buka PMS nomor 5, buka PMT nomor couple nomor 6, buka PMS nomor 7 dan juga PMS nomor 8. Nah, pemindahan beban ini diperlukan misalnya karena salah satu faktornya adalah transformator sudah terlalu tinggi bebannya. Sedangkan yang satu lagi bebannya masih masih ringan. Atau misalnya karena salah satu transformator akan dikeluarkan dari operasi karena perlu adanya perbaikan atau pemeliharaan. Walaupun kedua transformator sama vektor grupnya belum tentu dalam keadaan operasi normal, PMT couple dapat dimasukkan misalnya karena keterbatasan PMT feeder A dalam memutus arus hubung singkat. Nah, dalam hal ini PMT couple boleh dimasukkan apabila vektor grup kedua transformator sama selama proses pembinaan feeder beban saja yang boleh dilakukan. Selanjutnya adalah kecelakaan dalam operasi. Pekerjaan pada saluran utama saluran udara tegangan menengah atau SUTM, SUTT maupun kabel tanah tersebut dalam butir 1 dan butir 2 berlangsung, ada kemungkinan di ujung SUTM, SUTR dan juga SUTT maupun kabel tanah tersebut secara tidak sengaja atau karena salah pengertian memasukkan tegangan sehingga timbul kecelakaan terhadap orang yang sedang bekerja pada saluran tersebut. Hal serupa juga dapat terjadi di instalasi-instalasi tegangan rendah, misalnya jaringan tegangan rendah maupun instalasi rendah. Selanjutnya adalah langkah-langkah keselamatan kerja. Pertama adalah pemberian tanda. Pemberian tanda ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada yang bekerja maupun area-area orang sekitar pada bagian dari instalasi yang tidak terisolir dan letaknya kemungkinan besar dapat tersentuh manusia. Harus diberi tanda sedang dalam perbaikan atau awas tegangan listrik. Perlu dilakukan LOTO atau lockout takeout. Daerah terlarang yang kedua. Daerah instalasi yang bertegangan menengah ataupun yang lebih tinggi harus merupakan daerah-daerah terlarang. Dalam artian bahwa hanya petugas-petugas tertentu yang boleh memasuki daerah tersebut. Petugas-petugas ini hanyalah mereka yang berkepentingan dan juga dianggap telah mengerti bagaimana cara bekerja dalam instalasi tegangan menengah maupun instalasi tenaga tinggi. Yang ketiga adalah prosedur kerja yang jelas. Prosedur ini mengenai tentang instalasi tegangan tinggi dan juga tegangan menengah yang harus menggambarkan langkah-langkah pekerjaan yang harus dilakukan secara jelas dalam arti apa yang harus mereka lakukan dan juga langkah yang harus mereka lakukan dengan jelas serta wewenang dan juga tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya adalah sistem interlock. Sistem interlock untuk instalasi yang dibebaskan dari tegangan dan juga sistem dikerjakan orang, selain diberi tanda agar PMT yang ada pada di ujung instalasi tidak dimasukkan, sistem gembok ataupun LOTO pada PMT perlu diberlakukan. PMT tidak dapat dimasukkan sebelum semua kunci paralel dibuka. Apabila ada beberapa regu yang bekerja pada sebuah instalasi yang diberikan
diberikan dari tegangan, maka setiap kepala regu yang bekerja pada instalasi harus membawa salah satu kunci dari PMT-PMT yang ada di ujung. Nah, sistem Loto ini juga membantu menaikkan keselamatan kerja apabila ada lebih dari satu regu bekerja yang pada alat yang sama. Misalkan SUTT bekerja pada regu SUTT dan juga regu telekomunikasi power line carrier atau PLC. Nah, setiap regu ini harus mempunyai kunci gembok sendiri untuk mengunci PMS-PMS yang bersangkutan dengan SUTT yang dikerjakan. Karena untuk adanya jaminan keselamatan pada setiap regu ataupun setiap orang yang bekerja. Selanjutnya adalah operasi jaringan spindle dengan fasilitas komputer. Berikut adalah gambarnya. Dari sebuah GI ada 3-5 spindle. Dalam setiap spindle ada sebuah express feeder yang dalam keadaan normal atau tidak ada penyulang yang terganggu tidak dibebani. Express feeder diberi tegangan, artinya PMT yang ada di GI atau gardu induk pada gambar di atas selalu masuk, tetapi yang ada di GH atau gardu hubung dalam keadaan terbuka. Pada express feeder tidak terdapat gardu distribusi atau GD, sehingga dalam keadaan tidak ada gangguan seperti diuraikan dalam gambar di atas, tidak ada beban yang mengalir dalam express feeder. Apabila terjadi gangguan pada salah satu penyulang, maka PMT penyulang tersebut yang ada di dalam GI akan trip. Nah, apabila gangguan tersebut merupakan gangguan permanen, dalam arti PMT yang telah dicoba dimasukkan kembali dan trip kembali, maka tempat gangguan perlu dicari dan juga perlu adanya dilokalisir. Setelah gangguan dapat dilokalisir dengan membuka jalannya PMS-PMS yang menuju tempat gangguan, yaitu PMS nomor 2, PMS nomor 3 pada gambar di atas. Kemudian PMT penyulang yang ada di gardu induk, yaitu PMT-GI, dimasukkan untuk memberikan tegangan yang pada bagian penyulang yang terdapat pada PMT-C, PMS nomor 2. Sedangkan pada bagian penyulang antara PMS nomor 3 dengan PMT nomor C diberi tegangan dengan jalan memasukkan PMT nomor B dan PMT nomor C. PMT nomor C dan PMT nomor C dalam keadaan masuk. Hal ini berlangsung sampai kerusakan menyebabkan gangguan tersebut yang menyebabkan gangguan permanen tersebut selesai diperbaiki. Selanjutnya adalah beban-beban yang perlu mendapatkan perhatian dalam operasi sistem tenaga listrik. Dari segi listrik, proses ini merupakan hubung singkat yang mengambil daya nyata dan juga daya reaktif dari sistem. Oleh karena akan menimbulkan goncangan frekuensi dan juga goncangan tegangan yang ada dalam sistem, besar beban tanur busur listrik tergantung pada jarak antar elektroda tanur busur dengan sistem atau dengan besi yang akan dicairkan. Makin dekat jaraknya makin besar bebannya. Jarak ini diatur sesuai dengan proses pencairan besi, proses metalurgi yang diinginkan. Pada mesin roll baja, plat-plat ini baja ini di-roll dengan roll. Proses pengerolan ini berlangsung secara beberapa kali sampai didapat tebal plat baja yang diinginkan. Pada saat plat baja masuk dalam roll, maka motor listrik menggerak dengan roll mengambil daya nyata dari sistem secara mendadak. Nah, pada waktu plat baja meninggalkan roll, beban daya nyata ini juga berkurang dengan secara mendadak atau secara singkat. Proses pengambilan daya nyata ini yang demikian dari sistem akan menimbulkan goncangan frekuensi apabila kapasitas mesin 101 baja ini relatif berbagi sistem. Selanjutnya adalah mengoperasikan saluran transmisi yang tidak berbeban atau asal tambahan. Di GI ada 3 poin. Yang pertama adalah di GI ada beban distribusi yang tidak dibuka PMT, sehingga waktu tegangannya dikirim dari pusat listrik tiba di GI sudah langsung dibebani sehingga tegangannya tidak terlalu tinggi dengan melakukan 7 atau tap staggering, yaitu transformator di GI diparalel dengan posisi tap yang berbeda sehingga waktu tegangan yang dikirim dari pusat listrik tiba di GI akan langsung dibebani dengan arus sirkulasi transformator yang sifatnya induktif sehingga tegangan tersebut tidak akan terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah memasang reaktor di titik penerima pembangkit. Di titik penerima yaitu di GI seperti ditunjuk pada gambar di samping. Reaktor cukup dipasang dalam salah satu saluran saja karena waktu pengiriman tegangan dari pusat listrik di GI sudah cukup dipakai sebuah saluran agar supaya beban kapasitif
dan saluran tidak terlalu besar. Nah, reaktor-reaktor ini diharapkan bisa mengimbangi beban kapasitif saluran sehingga tegangannya tidak di GI tidak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah kombinasi relay digital dengan SCADA. Proses operasi mengatasi gangguan seperti di samping terdapat 2 poin. Yang pertama adalah relay arus lebih menyulang distribusi adalah relay digital yang bisa berkomunikasi dengan saluran telekomunikasi dengan komputer SCADA yang ada di pusat pengatur distribusi. Yang kedua adalah sumber A dan sumber B bisa diparalel. Pemakaian relay digital di GI memungkinkan pemantauan relay ini oleh sebuah mikroprosesor yang dihubung melalui saluran telekomunikasi di komputer SCADA yang ada di pusat pengatur beban atau P2B. Kecenderungan ini sudah terjadi dan lebih meningkatkan proses otomatisasi sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah mutu tenaga listrik. Mutu tenaga listrik terbagi menjadi beberapa poin. Pertama adalah kontinuitas penyediaan tenaga listrik. Hal ini diukur dengan jumlah gangguan atau interruption penyediaan tenaga listrik dalam 1 tahun. Selain jumlah gangguan juga perlu dinyatakan lamanya gangguan berlangsung. Yang kedua adalah deviasi nilai frekuensi. Nilai frekuensi sistem dalam praktek selalu mempunyai deviasi terhadap nominal-nominal, yaitu terhadap 60 Hz. Berapa besar nilai deviasi? Berapa nilai besar deviasi atau penyimpangan ini dapat dan berapa lama berlangsungnya merupakan salah satu ukuran mutu tenaga listrik. Goncangan frekuensi dalam sistem bisa disebabkan oleh beban atau MW yang relatif besar, juga bisa menimbulkan goncangan frekuensi dalam sistem. Yang ketiga adalah kestabilan tegangan kestabilan tegangan. Nah, ukuran kestabilan ini tegangan pasokan bagi para pemakai tenaga listrik banyak ragamnya, antara lain yang pertama adalah secara kontinu harus dalam batas-batas 1596 sampai 1090 dari nominal standarnya PLN. Nah, penyimpangan dari nilai-nilai ini untuk nilai relatif pada umumnya terjadi karena jaringan rendah yang berbeban lebih. Yang kedua adalah dip tegangan. Dip tegangan adalah peristiwa turunnya tegangan untuk saat yang pendek, kira-kira 3 cycle. Nilai penurunan tegangan ini mendekati 1094. Selanjutnya adalah mutu tenaga listrik. Harmonisasi tegangan. Bentuk tegangan pasokan yang tidak sinus karena mengandung harmonisa disebabkan adanya alat yang karakteristiknya tidak linier seperti menyearah, inverter, transformator yang jenuh. Nah, kandungan harmonisa ini dinyatakan dengan rumus seperti di bawah ini. Oke, terima kasih atas kerjasama dan juga perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf, saya Ari Alfianto dengan NIM 2021-103 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.